Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala macam penyakit. Masih semangat? Baik, hari ini bersama Pak Guru kita akan belajar pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3 di Sekolah SDIT Al-Muhajirin. Pelajaran kelima dengan tema Sholatku Kewajibanku. Sebelum melanjutkan, Pak Guru berpesan kepada kalian untuk menyimak video ini, untuk menyaksikan video ini sampai selesai, supaya apa yang disampaikan dalam video ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sama-sama, supaya apa yang kita pelajari hari ini Allah berikan kemudahan dan kepahaman kepada kita. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita perhatikan di buku paket halaman 38. Pengertian sholat. Sholat artinya adalah ibadah yang terdiri atas ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan tiang agama yang dapat mengokohkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Raihlah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, yaitu Al-Quran, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat melarang dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat ya, rukun yang pertamanya. Sholat terdiri dari sholat wajib atau sholat fardu dan sholat sunnah. Selanjutnya, perhatikan masih di halaman 38. Semua muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat wajib yang terdiri dari 5 waktu. Hukumnya wajib ya. Sholat 5 waktu tuh apa aja? Yang namanya sholat wajib, sholat 5 waktu ya ada 5. Yang pertama di jam 4 pagi atau jam setengah 5 pagi, yaitu sholat subuh, ada 2 rakaat ya. Kemudian jam 12 siang sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian sekitar jam 3 sore sholat asar 4 rakaat. Kemudian jam 6 sore ya sholat maghrib 3 rakaat. Dan terakhir jam 7 ya, perkiraan jam 7 ada sholat isya 4 rakaat jumlahnya. Selanjutnya di halaman 39 di buku paket B, praktik sholat. Apa sih praktek sholat itu? Apa aja yang harus dipenuhi? Yang pertama ada syarat sholat. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan sholat. Jadi sebelum kita sholat, ini syarat-syarat sholat harus dipenuhi dulu supaya sholatnya menjadi sah. Syarat sholat itu apa aja?
Yang pertama, ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu maksudnya siapa saja yang mempunyai syarat ini, yang ada dalam syarat ini berarti orang tersebut telah berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Di antaranya adalah yang pertama, Islam. Orang Islam itu wajib sholat. Yang kedua, baligh atau dewasa. Untuk anak laki-laki usia 15 tahun atau sudah mimpi basah. Yang untuk anak perempuan usia 9 tahun itu sudah baligh. Berarti sudah berkewajiban sholat. Yang ketiga, berakal sehat. Orang gila tidak wajib sholat. Yang keempat, tidak dalam keadaan haid dan nifas untuk perempuan. Dan yang kelima, telah sampai dakwah tentang kewajiban sholat kepadanya. Kita kan sudah ada dakwah ya tentang sholat dari ustadz, kiai. Berarti kita sudah mengetahui bahwa sholat itu hukumnya wajib. Berarti kita kalau meninggalkan sholat, hukumnya berdosa. Kemudian syarat sholat itu yang kedua, ada syarat sah sholat. Ya, syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar ya, bisa disucikan dengan berwudu. Dan hadas besar seperti haid dan nifas untuk perempuan bisa disucikan dengan mandi junub. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari berbagai macam najis. Najis bisa disucikan dengan dibasuh atau dicuci. Ya. Yang ketiga, menutup aurat. Untuk aurat laki-laki, ya, antara dari mulai pusar sampai lutut. Dan untuk aurat perempuan, seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Makanya perempuan kalau sholat kan pakai mukena. Yang kelima, syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang sholat tidak menghadap kiblat, berarti sholatnya tidak sah. Yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Kalau sholat belum waktunya, berarti sholatnya tidak sah. Umpama sholat zuhur, kamu sholatnya jam 10, kan belum zuhur, tapi sholat. Berarti sholat zuhurnya tidak sah karena waktunya belum masuk. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, masih di halaman 39. Rukun sholat. Nah, ini rukun sholat nih. Kalau ditinggalkan menyebabkan sholatnya tidak sah. Rukun sholat yaitu sesuatu yang harus dikerjakan ketika sedang. Ya, kalau tadi syarat sebelum, kalau ini sedang. Ketika sedang melaksanakan sholat. Jika salah satu dari rukun sholat tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah dan harus diulangi lagi. Nih, harus berhati-hati jangan sampai lupa. Ya, rukun sholat ada 13. Yang pertama niat dalam hati. Yang kedua takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumak ninah itu tenang. Terus yang keenam i'tidal atau bangun dari ruku dengan tumak ninah ya. Yang ketujuh sujud 2 kali setiap rakaat dengan tumak ninah. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah, tenang ya. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Dan yang ke-13 adalah tertib atau berurutan. Jadi ketika kita tidak melaksanakan salah satu dari 13 rukun sholat ini, maka sholatnya tidak sah. Umpama saya sholat tapi tidak rukunya lupa. Setelah Al-Fatihah baca surat kemudian langsung sujud. Nah, berarti itu sholatnya tidak sah karena meninggalkan
ruku dan i'tidal. Ruku dan i'tidalnya tidak ada, berarti sholatnya tidak sah. Paham ya? Jadi 13 rukun sholat ini harus benar-benar dikerjakan. Jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti sholatnya tidak sah. Kemudian di halaman 40 perhatikan ada sunnah sholat. Nah ini beda lagi, ada syarat sholat, rukun sholat, ini sunnah sholat. Sunnah sholat yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, tetapi ketika tidak dikerjakan tidak berdosa, namun rugi. Kenapa? Yang lain dapat pahala, kita tidak dapat pahala. Walaupun tidak berdosa berarti rugi. Sunnah sholat itu ada dua macam, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah artinya sunnah ucapan, seperti bacaan-bacaan sholat ya, membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, itu sunnah. Membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca amin setelah Al-Fatihah, kemudian mengeraskan suara pada rakaat pertama dan kedua, terutama pada sholat subuh, isya dan maghrib. Mengeraskan itu dengan suara nyaring, bukan teriak. Kemudian yang kelima, membaca surah pendek setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, mengucapkan takbir setiap pergantian rakaat ya, pergantian gerakan. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Yang kedelapan, membaca doa ketika ruku, doa ketika i'tidal, doa ketika sujud, doa ketika duduk di antara dua sujud, dan setelah tasyahud akhir. Yang kesembilan, membaca tasyahud awal, dan yang ke-10 membaca salam yang kedua. Karena salam yang pertama itu rukun, salam yang keduanya sunnah. Jadi 10 ini jika kita mengerjakannya, melakukannya mendapat pahala. Tapi jika tidak melakukannya, tidak membacanya, tidak berdosa, tapi rugi, tidak dapat pahala. Ya. Kemudian sunnah sholat yang kedua itu ada sunnah fi'liyah, yaitu gerakan atau pekerjaan, gerakan sholat ya. Sunnah fi'liyah ada 7. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi ketika sholat, pandangannya ke tempat sujud. Jangan ngeliatin kipas, ngeliatin tembok, ngeliatin jam, ngeliatin ke sebelah ya. Yang keempat, menempelkan kening atau jidat, hidung, dan beberapa anggota tubuh lainnya ketika sujud. Nah, anggota sujud itu yang pertama ada muka atau jidat ya, yang kedua dua telapak tangan, yang ketiga dan keempatnya lutut, kedua lutut ya, yang terakhir dan 6 ketujuhnya adalah jempol kaki. Dan yang kelima, duduk istirahat sebelum bangkit menuju rakaat berikutnya. Jadi setelah sujud jangan langsung berdiri, tapi duduk sebentar kemudian baru berdiri. Dan yang keenam adalah duduk tasyahud awal, duduk iftirashi ya, duduknya masih biasa. Yang ketujuh, menoleh sebelah kiri ketika salam yang kedua. Karena menoleh ke kanan itu rukun, menoleh yang ke kiri itu sunnah. Sunnah gerakan ya. Sampai di sini sudah paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan pertama dicukupkan ya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira atas segala perhatian ya. Jangan lupa perhatikan lagi materinya, praktikan yang lebih pentingnya. Jangan lupa di rumah, jangan sampai meninggalkan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.